Dr. Reza Gladys mulai puyeng. Besok harus jadi di sidang One Prestasi. Juga harus hadir di atas laporan pelanggaran UU Kesehatan dan UU Konsumen. Bukan yang pertama kali ya berarti tidak. Ya ini yang nggak tanyakan, ini yang dipanggil yang keberapa dia tidak hadir karena beberapa kali sampai sekarang belum hadir, saya tidak tahu. Sidang One Prestasi itu tuh sidangnya sidang perdata. Untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara. Jaksa sita mobil dan uang Nikita Mirzani sebesar 5 miliar. Wow. Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan Bun, masih ada kemungkinan bebas kan? Ada. Bebas ada, 1. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Nikita Mirzani, karena udah lama banget ya kita nggak ngebahas Nikita Mirzani. Saya pengen ngeliat nih, apakah masih ada nih ya subscriber saya yang ngikutin kasusnya Nikita Mirzani. Komen di bawah. Ya, ini saya tampilin untuk perkembangan kasusnya Nikita Mirzani karena lumayan cukup lama banget ya, sehingga banyak netizen kita udah cukup bosen nih. Kok lama banget ya proses-prosesnya? Kalau bisa langsung sidang gitu kan. Bahkan sampai penahanan Nikita Mirzani yang dari 20 hari ditambah menjadi 30 hari, 30 hari ditambah jadi 20 hari. Gitu terus ya. Akhirnya sekarang udah P21 prosesnya dan kita tinggal tunggu persidangan apakah Nikita Mirzani bakal menang atau sebaliknya Dr. Reza Gladys malah kena tuntut sama Nikita Mirzani karena udah menyita waktu dia dengan 100 miliar. Sebelum itu silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lakukan like, comment, share. Kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia ini gak pernah habis. Channel ini bakal selalu memberikan informasi drama ke kalian. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Sebelum itu tonton video ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas dan kalian juga bakal namanya dapat sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah, cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Dr. Reza Gladys mulai puyeng. Besok harus jadi di sidang One Prestasi. Juga harus hadir di atas laporan pelanggaran UU Kesehatan dan UU Konsumen oleh klien. Oke, kita dengerin. Ya, ini saya berdasarkan dapat informasi. Jadi untuk kepastiannya silakan dicek langsung kepada Humas Polda Metro Jaya. Tanyakan besok itu apakah akan hadir atau tidak seseorang yang berinisial RJ terkait dengan adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saat ini proses hukumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Silakan ditanyakan di sana. RJ sebagai terlapor. Apakah besok hadir tidak hadir saya tidak tahu, tapi yang saya harapkan semua harus patuh kepada hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Saya minta semua juga hormati proses hukum. Kalau memang dipanggil hadir, jangan selalu melakukan penundaan-penundaan yang pada akhirnya akan tidak menghormati proses hukum itu sendiri. Itu yang saya harapkan. Saya mohon bantuan teman-teman, silakan tanyakan kepada Humas apakah besok itu akan hadir atau tidak seseorang yang berinisial RJ karena ada dugaan terkait adanya laporan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Tapi kan ini berarti udah untuk bukan yang pertama kali ya berarti tidak. Ya, ini yang nggak tanyakan, ini yang dipanggil yang keberapa dia tidak hadir karena beberapa kali sampai sekarang belum hadir, saya tidak tahu. Oke, ini udah beberapa kali nggak hadir. Kok bisa ya? Kalau kita lihat dari komentar netizen, dia merasa bisa kebal hukum mungkin, makanya tidak hadir. No comment, ini statement yang cukup berbahaya. Lanjut, jaksa sita mobil dan uang Nikita Mirzani sebesar 5 miliar. Wow, uang 5 miliar, alat komunikasi dan mobil Nikita Mirzani disita kejaksaan untuk barang bukti. Ini yang berarti
pemerasan, laporan dari pemerasan Dr. Reza Gladys ya, makanya disita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara atas nama saudari NM dan saudara IM. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut lengkap, sehingga hari ini, hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, hak penyidik menyerahkan angka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Namun diserahkan nanti perkara dan barang buktinya NM dan saudara IM. Untuk selanjutnya kita lakukan selama 20 hari ke depan. IM ada untuk saudara MM ada di rutan U, sedangkan saudara IM depan ke rutan Cipinang. Dengan setelah diterimanya barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum kembali menyusun dan meneliti yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Hubungannya apanya ya? Pakai mobilnya juga disita. Mungkin melakukan tindakan tersebut di dalam mobil ya, makanya mobilnya disita. Kalau kalian ingat kasusnya ikan asin kan, itu kayak membicarakan seseorang ya. Bahkan Pablo Benua ditangkap dan sofa-sofanya juga diambil ya, buat barang bukti di situ. Nyari-nyari kesalahan aja ya. Heran kok kasus skincare malah kemana-mana. Ya sih juga nggak expect gitu kalau kasus skincare ini bakal kemana-mana. Padahal Dr. Reza Gladys di situ salah gitu kan. Dr. Reza Gladys salah adalah menjual yang jarum-jarum itu kan. Dan dia minta kayak transaksi penawaran ke Nikita Mirzani. Udah Nikita, lu nggak usah ikut bicara lah, lu bela gua aja nih, gua kasih 5 miliar. Tapi hasilnya ya itu jadi jebakan buat Nikita Mirzani ya. Menurut saya uang 5 miliar buat Nikita Mirzani kecil lah ya, mudah, gampang dia dapetinnya ya. Cuman pas waktu Nikita Mirzani pengen balikin duitnya, Dr. Reza Gladys nggak mau. Ya udah jadilah hukuman kayak gini ya. Ini dia alasan Reza Gladys tanggapi permintaan ganti rugi NM 100 miliar. Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Jadi menurut kami ini adalah sebuah gugatan yang harus kaliber dan yang menurut kami tidak terpenuhi lah, apalagi yang 100 miliar itu hal yang menurut kami kabur dan aneh. 100 miliar itu urusan lain, jadi itu adalah urusan kerugian material. Jadi tidak bisa kemudian angka 100 miliar itu ya dari mana menghitungnya. Dibantah semua ya para pengacara ya. Besok tepat 11 Juni persidangan perkara was prestasi. Besok pelangak-pelongok makan yang banyak ya. Terus mukanya jangan lupa dempulin pakai minyak miyako biar glowing di depan wartawan sayang. Ini udah tanggal 11 sih. Karena ngupload saya di pagi hari ya. Aduh nggak bisa. Ini lagi ya kita review ya. Semoga kita review ya nanti persidangannya. Semoga seru gitu ya. Next. Ya sama-sama kita kawal. Pasti si pelongo nggak lupa pakai minyak miyako ke mukanya. Cus, kita tonton bersama besok. Menyalah pelongo. 20 tahun aman sosmed. Waduh, ini berarti harapannya Nikita Mirzani di penjara ya. Seru ya. Karena channel ini suka gitu kalau ada huru-hara ya. Masuk TV nggak ya sidangnya? Pingin tahu wajah abu-abu yang jelas. Semangat ya Ami, semoga dipermudahkan segala urusannya Ami. Amin ya. Next. Paling RG nggak datang, dia kan pecunda. Aduh, statement kamu mengerikan sekali. Saya cuma baca komentar ya. Penyitaan mengenai mobil. Itu mobil siapa yang disita? Ini setahu aku ya, dia gak punya mobil begitu si NM, setahu aku. Lantaran kalau itu mobil si Mail, misal itu mobil si Mail. Kok si Mail? Bukan kendaraan si NM-nya? Salah ambil kali. Ya. Ini ada dibantah nih sama netizen nih. Bang, cerdas dong. Sekalipun itu mobil boleh rental, kalau dipakai tuh kriminal, tetap harus disita oleh penyidik. Oh, seperti itu ya. Next. Saya coba memberikan komentar karena ada beberapa
dari netizen untuk mengomentari terkait adanya perubahan pasal atau penghilangan pasal pada saat penyerahan tahap kedua setelah P21 Nikita Mirzani. Mana komentarnya? Belum selesai ini. Kenapa tidak ada restoratif justice ya buat Nick Mir? Apakah Nick Mir nggak mau karena mau buka-bukaan nanti di persidangan atau gimana? Salah tetap salah. Mau diputar balikan seperti apapun. Dari netizen ya. Next. Inilah ya jadi bahan kontroversial kasus Nikita Mirzani ya. Kalau kita ngelihat dari sisi Reza Gladys ya mungkin Nikita Mirzani bisa salah. Tapi kalau kita lihat dari sisi Nikita Mirzani, kalau dibilangnya statement pengacaranya sebagai endorse ya bisa juga ya. Kalau dari sisinya Reza Gladys kan bilangnya ini pemerasan ya. Karena di situ ada negosiasi tuh. Jatuhnya sebenarnya hampir sama juga dengan endorse. Endorse juga kan ada negosiasi ya. Tapi kan itu duitnya nggak kecil, jadi 5 miliar. Nah, makanya kasus ini jadi makin rumit. Tanggapan Tessa Mariska mengatakan Nikita Mirzani bisa bebas. Wah. Bun, masih ada kemungkinan bebas kah? Ada. Bebas ada. 1. Jika di persidangan tidak terbukti. Jika di persidangan tidak terbukti atau JPU mengembalikan bukti-bukti dari pelapor dan JPU berhak menghentikan, atau jika berdamai, atau jika tidak datang pelapornya, itu banyak kemungkinan karena Nikita bukan penahanan yang parah-parah ya. Aku nggak mau bilang nanti kena, kalian lebih tahu lah. Dia hanya masalah itu kan, masalah yang diduga katanya memeras. Ya kita tunggu aja ya, semoga hasilnya baik. Terlepas mau benar atau salahnya, saya bukan hakim, saya hanya netizen biasa yang coba ngikutin kasus ini. Nah kalau kita lihat dari komentar netizen dengan statementnya si Tessa Mariska ini, kita lihat guys. Dalam isi chat dan rekaman suaranya aja sudah terbukti dia memang mengancam, menekan dan memeras. Belum kesaksian doktif tentang dia terima uang dari DRL, belum pernyataan DRO. Kalau dia bebas berarti hukum di negeri ini bener-bener jelek ya. Wah, sebenarnya ya tinggal kita lihat mau ngeliat dari sudut pandang mana aja sih. Yaudah guys, videonya sampai sini aja ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ini yang bisa saya update ke kalian ya. Kita tinggal nunggu tentang hasil persidangannya ini apakah happy ending atau bad ending gitu ya. Saya buat netizen, sebagai netizen saya doakan yang terbaik aja. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.